Tabi pun, ya pun, salam Fransiskus berjiwa besar. Suster, Bapak Ibu dan anak-anak, sebelum melaksanakan rangkaian kegiatan kita sepanjang hari ini, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat doa pagi anak-anak, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat atas kita semua yang berhimpun demi nama-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita meluangkan waktu untuk bertemu di sini di dalam doa bersama. Kita semua ingin memohon doa restu. Kita ingin memohon berkat Tuhan supaya kita selamat, supaya kita berhasil di dalam pekerjaan dan usaha, di dalam belajar kita, agar kita mendapatkan perlindungan di dalam perjalanan, juga di dalam setiap langkah yang kita buat sepanjang hari ini. Kita percaya hanya Tuhanlah tumpuan harapan kita. Maka marilah kita masuk ke dalam keheningan dan mengangkat hati kita ke hadapannya. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau selalu tahu dan memperhatikan segala kebutuhan kami. Engkau pun selalu mengatur apa yang paling baik bagi kami. Maka kami mohon berkatilah kami semua di dalam melaksanakan karya penting yang akan kami hadapi sepanjang hari ini. Semoga kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Matius. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini?
Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pecukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Marilah kita mendengarkan renungan harian. Hari ini Yesus berkata kepada para pendengarnya, "Dengan apakah aku akan membandingkan angkatan ini?" Dia kemudian menyatakan bahwa generasi ini adalah seperti anak-anak yang duduk di pasar dan memanggil satu sama lain. "Kami memainkan seruling untukmu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu untuk Anda, tetapi Anda tidak berduka." Yesus kemudian menggeser perseneling. Dia berbicara tentang Yohanes yang suci dan pertapa. Namun orang-orang mengkritiknya, mengatakan dia kerasukan setan. Yesus kemudian berkata, "Anak Manusia datang makan dan minum, dan mereka menuduh dia pelahap dan pemabuk. Mereka juga mengkritik dia karena menjadi teman pemungut cukai dan orang berdosa." Kemudian Yesus dengan tenang berkata, "Tetapi hikmat dibenarkan oleh perbuatannya." Tidak peduli apa yang Yesus lakukan. Di mata orang Farisi, mereka mengkritiknya. Semua yang dia lakukan salah. Sangat mudah untuk mengkritik orang lain. Kami melihat tindakan mereka. Kami mendengar kata-kata mereka. Dan kami membaca ekspresi mereka. Namun, kita tidak dapat melihat hati individu. Kita tidak menghargai ketika orang lain mengkritik kita. Jadi, betapa hebatnya hadiah untuk menangkap kritik kita terhadap seseorang dan melepaskan kritik kita terhadap orang tersebut. Dalam proses ini, kami tidak hanya memberikan hadiah kepada orang itu. Kami juga memberikan hadiah untuk diri kami sendiri. Hari ini, semoga yang kita berusaha untuk tidak menghakimi, mencintai, dan ramah. Siapa tahu kami mungkin menerima hadiah serupa. Setelah mendengarkan renungan, kita dapat mengambil dari 5 pilar Fransiskus, yaitu pilar 4 toleransi, karakter 2 kerjasama, indikator 3 berpartisipasi dalam kerja kelompok. Dalam kerja kelompok dibutuhkan partisipasi aktif dari setiap anggota kelompok dalam bentuk apapun. Melalui kerja kelompok diharapkan setiap anggota bisa saling melengkapi. Kerja kelompok juga memiliki tujuan agar hasil yang dicapai lebih bagus dan memuaskan daripada dikerjakan seorang diri. Dengan bekerja secara kelompok, banyak gagasan yang muncul dan bisa dikembangkan. Dengan demikian,
setiap anggota bisa saling belajar untuk menambah ilmu, bertukar pengalaman, pendapat, informasi, pengetahuan, dan lain-lainnya. Kerja kelompok juga bisa melatih anak untuk lebih berani mengungkapkan atau menyatakan pendapat. Berada dalam kelompok kecil membuat anak yang biasanya malu menjadi lebih percaya diri. Jika ada anggota yang mengalami kesulitan atau permasalahan dalam mengungkapkan pendapat, maka anggota lain harus membantu. Setiap anggota harus didorong agar dapat berpartisipasi. Dengan demikian, kelompok itu menjadi semakin kaya dan kompak. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatanmu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami, SD Fransiskus II Rawa Laut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih kami, mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami, keluarga besar SD Fransiskus II Rawa Laut, dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi berkat, mendidik, dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Dengan semangat Santo Fransiskus Asisi, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, Engkaulah satu-satunya tumpuan harapan kami. Berhasilnya usaha kami tergantung dari kemurahan-Mu. Maka kami serahkan semuanya kepadamu. Sudilah Bapa mengatur yang sebaik-baiknya bagi kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, ibadat pagi kita sudah selesai. Marilah kita mengarahkan segala harapan dan usaha kita kepada kebijaksanaan Allah yang selalu memperhatikan kita dan juga senantiasa memandang kita sebagai putra-putrinya yang memohon belas kasih dan memohon berkat-Nya. Semoga Allah Bapa membimbing langkah kita semua. Amin. Semoga Allah Putra mendampingi usaha dan rencana kita semua. Amin. Semoga Allah Roh Kudus membesarkan hati kita semua di dalam menghadapi segala kesulitan. Amin. Dan semoga kita semua selalu dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Suster, serta anak-anak sudah bergabung di dalam doa bersama kita. Selamat melanjutkan kegiatannya. Tuhan selalu beserta kita. Yes,
Yesus